Brigadir 2, Bribda Fauzan Nur Mukti, yang merupakan seorang anggota Polres Toraja Utara ini kembali diputuskan untuk dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH. Nah, nama Bribda Fauzan ini sedang ramai diperbincangkan Tribuners entah di media sosial maupun di platform lain karena tercatat 2 kali diputuskan dipecat dari kepolisian atau dari Polri. Kali ini Bribda Fauzan terbukti menelantarkan istrinya sejak hari pertama pernikahan. Selain itu, ia juga dinyatakan melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kasus Bribda Fauzan bermula pada 2023 lalu ketika Bribda Fauzan ini dilaporkan 10 kali meruda paksa pacarnya yang kemudian menjadi istrinya ini. Nah, atas laporan tersebut, Bribda Fauzan sempat dijatuhi sanksi PTDH. Namun saat banding, Bribda Fauzan menikahi korban sehingga hukumannya berubah menjadi sanksi demosi selama 15 tahun dan dia kembali diterima sebagai anggota polisi. Tapi komitmen ini langsung diingkari, di mana pada hari pertama pernikahan Bribda Fauzan meninggalkan istrinya tidak menafkahi secara lahir maupun batin. Perilaku ini terungkap dalam persidangan etik dan menjadi dasar pemberhentian Tribuners, di mana Polda Sulsel menyatakan membuka ruang banding apabila Bribda Fauzan ingin mengajukan keberatan atas keputusan PTDH. Namun, Propam menegaskan bahwa tujuan mereka adalah mengembalikan hak korban dan menindak tegas anggota yang melanggar. Bribda Fauzan sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2025 lalu dijerat pasal 9 ayat 1 Jungto pasal 49 dan pasal 5 huruf B Jungto pasal 45 terkait tindak pidana penelantaran dan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Panit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Sulsel Ibda Mahayudin Lau menjelaskan bahwa ancaman pidana bagi penelantaran adalah maksimal 3 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Sedangkan kekerasan psikis memiliki ancaman 3 tahun penjara dan denda 9 juta rupiah. Dugaan penelantaran terjadi sejak pernikahan pada Desember 2023 lalu sampai korban ini akhirnya melapor pada Juli 2024 Tribuners. Nah, selama periode tersebut, korban ini mengalami penelantaran dan kekerasan psikis dari Bribda Fauzan. Masih informasi terkait Tribuners, Bribda Fauzan Nurmukti yang merupakan anggota Polres Toraja Utara ini resmi dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH akibat kasus penelantaran dan KDRT. Ironisnya, dia sudah pernah disanksi PTDH karena kasus pemerkosaan, namun lolos setelah menikahi korbannya. Dalam catatan pemberitaan redaksi kami, Bribda Fauzan ini diproses pelanggaran kode etik anggota Polri karena meruda paksa wanita yang merupakan mantan pacarnya yang dilakukan sampai 10 kali di tahun 2023 silam ini. Dan dia dituding melakukan aksi bejat itu dengan modus mengancam akan menyebarkan video asusila korban yang sudah diam-diam direkamnya semasa masih berpacaran dengan korban. Bribda Fauzan sendiri kemudian mendapatkan sanksi PTDH pada Selasa 24 Oktober 2023 lalu. Selain PTDH, Bribda Fauzan saat itu juga disanksi penempatan khusus atau patsus selama 30 hari. Nah, sanksi PTDH terhadap Bribda Fauzan saat itu merujuk pada pasal 13 PP nomor 1 2003 tentang pemberhentian anggota Polri. Bribda Fauzan ini juga disebut melanggar pasal 5 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang etika kelembagaan. Selain itu, Bribda Fauzan ini juga diduga melanggar pasal 8 dan pasal 13 Perpol nomor 7 tahun 2022. Hal inilah yang menjadi dasar pertimbangan pemberian sanksi terhadap Bribda Fauzan tersebut. Masih informasi yang terkait pihak kepolisian atau oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran hingga disanksi PTDH Tribuners, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian ini kembali diguncang keras setelah seorang anggota Polres Toraja Utara, Bribda Fauzan yang kembali dijatuhi pemecatan tidak dengan hormat PTDH untuk kedua kalinya. Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri KKEP yang digelar bidang Propam Polda Sulawesi Selatan pada Rabu 19 November kemarin setelah rangkaian fakta mengungkap pelanggaran berat yang kembali dilakukan oleh anggota muda tersebut. Kasus ini mencuat di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian yang dimana
Selama ini, beberapa tahun terakhir ini ya, terus dihantam skandal demi skandal karena ulah segelintir oknum yang kemudian mencoreng seragam dan marwah institusi. Namun kasus Bribda Fauzan dinilai menjadi salah satu yang paling mencolok. Bukan hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kesempatan kedua yang diberikan Polri justru kembali dikhianati. Pernah dipecat di tahun 2023 karena kasus kekerasan seksual, Bribda Fauzan sebelumnya sudah dijatuhi hukuman PTDH karena terbukti dalam sidang etik melakukan kekerasan seksual terhadap kekasihnya, yakni R yang berusia 23 tahun. Nah, dalam putusan awal, Fauzan ini dianggap melanggar norma etik dan dinilai tidak layak dipertahankan sebagai anggota kepolisian. Namun, keputusan pemecatan ini dibatalkan melalui proses banding setelah Bribda Fauzan menyampaikan kesediaan penuh untuk bertanggung jawab dan menikahi korban. Bandingnya akhirnya diterima dan hukuman berat ini diubah menjadi demosi selama 15 tahun. Kemudian keduanya menikah pada Desember 2023. Keputusan pengurangan hukuman ini sebelumnya mendapat perhatian dari publik, namun Polri berdalih bahwa putusan banding ini mempertimbangkan komitmen Bribda Fauzan untuk memperbaiki diri dan menebus perbuatannya. Setelah setahun berlalu, kekerasan terulang. Dilaporkan istri atas dugaan KDRT dan penelantaran, dan ironisnya, kesempatan tersebut justru kembali diciderai. Setelah 1 tahun pernikahan, R atau korban yang kini menjadi istri sahnya ini kembali melaporkan Bribda Fauzan ke pihak berwenang atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran. Dan laporan tersebut kemudian diproses oleh Bidang Propam Polda Sulsel, di mana selama pemeriksaan dan sidang etik, terungkap bahwa Bribda Fauzan ini dinilai sudah melakukan serangkaian pelanggaran berat terkait perlakuan kepada istrinya, pelanggaran yang secara moral maupun etik bertentangan dengan komitmen yang pernah dia sampaikan dalam proses banding di tahun sebelumnya, Tribuners. Dijatuhi PTDH untuk kedua kali, Propam menyebut ada pelanggaran berat dan pengingkaran janji di dalamnya. Dan dalam sidang KKEP yang berlangsung tegang dan menyedot perhatian, majelis memutuskan Bribda Fauzan layak dikenakan sanksi pemecatan tidak dengan hormat untuk kedua kalinya. Propam menyatakan pengingkaran janji dan komitmen yang sebelumnya menjadi dasar keringanan hukuman pada 2023 menjadi pemberat utama dalam putusan kali ini. Fauzan dinilai tidak hanya gagal menghormati institusi, tetapi juga mengkhianati kesempatan rehabilitasi yang sudah diberikan oleh Polri demi masa depannya bersama sang istri. Putusan PTDH kali ini disebut sebagai putusan final dan berat, sekaligus sinyal kuat dari Polri bahwa pelanggaran etik terutama yang terkait kekerasan terhadap perempuan tidak lagi akan ditoleransi. Kasus ini kembali memicu gelombang kritik terhadap institusi kepolisian, terlebih di tengah deretan kasus yang membuat masyarakat semakin skeptis terhadap penegakan etik di tubuh Polri ini, Tribuners. Dan publik juga menilai Polri harus lebih tegas dan transparan dalam proses etik, terutama terhadap anggota yang melakukan kekerasan, agar tidak lagi terjadi kasus oknum naik panggung 2 kali. Pemecatan Bribda Fauzan ini menjadi peringatan keras tentunya bahwa tindakan amoral dan kekerasan oleh aparat negara tidak bisa ditoleransi lagi. Terlebih ketika pelanggaran tersebut dilakukan berulang kali. Namun bagi masyarakat, kasus ini menjadi refleksi kelam tentang bagaimana krisis kepercayaan terhadap Polri terus-terusan diulangi, menuntut pembenahan serius dan reformasi berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.